Maybe skill set wise, they have similar skills for sure. Pertarungan antara Charles Oliveira versus Islam Makhachev sudah semakin mendekat dengan hanya hitungan beberapa. Audio Jungle. Kedua petarung itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun pada intinya, kedua level pertarungan itu banyak dikatakan akan berjalan berimbang. Do Bronx sebagai mantan juara bertahan, memiliki keunggulan pada gaya strikingnya, yang terbilang cukup liar dan mampu mengatasi keadaan, meskipun dia telah jatuh ke kanvas. Dan mungkin dapat disepakati jika Charles Oliveira sejauh ini merupakan striker yang lebih baik dibandingkan dengan Islam Makhachev. Dan fenomena bintang Dagestan Islam Makhachev tampak lebih dipoles daripada rekan sekaligus mentornya Khabib Nurmagomedov. Meski demikian, Oliveira merupakan petarung yang lebih bertanggung jawab secara defensif dan tidak terlalu memaksakan pukulannya atau menyerang secara sembrono ke dalam pertukaran. Selanjutnya, Makhachev adalah penendang yang lebih baik, namun sayangnya Makhachev bukanlah penyerang bertahan yang sempurna dan memiliki dua kebiasaan yang kemungkinan besar akan menyebabkan masalah besar melawan Charles Oliveira jika Islam tidak bisa merubahnya. Islam Makhachev selalu tampak mencondongkan tubuhnya sedikit terlalu ke depan saat melakukan pukulan, yang dalam hal ini itu bisa saja akan lebih mendahulukan dagunya mendekat kepada lawannya, dan gaya ini sangat identik dengan cara yang ditampilkan Conor McGregor. Selain itu, Islam Makhachev sebagai mantan juara sambo tempur dunia juga seringkali membuat pertukaran pukulannya dengan ukuran pendek, yang akan membuatnya tampak kurang cocok untuk pertukaran yang bisa diperpanjang. Sementara Charles Oliveira memiliki hook kiri kontra yang luar biasa yang dirancang untuk tembakan kepada lawannya yang menonjolkan dengan dagu mereka, di mana kesalahan ini pernah ditampilkan Michael Chandler. Selain itu, Do Bronx dipastikan akan memperluas pertukarannya dengan kombinasi panjang atau juga dengan clinch striking, yang mana dari cara ini bisa menjadikan pendekatan idealnya untuk memaksa Makhachev keluar dari zona nyamannya. Dan sangat dianjurkan jika Islam mesti lebih waspada lagi dalam urusan stand up. Akan tetapi dalam hal ground and pound, Charles Oliveira bukanlah grappler defensif terbesar di dunia dan malah sering memprioritaskan pelanggaran di atas pertahanannya. Dan setiap kali Do Bronx telah di-ground oleh lawannya, maka dia segera mencari untuk maju ke posisi di mana dia bisa mengancam dengan submission. Namun sayang, ketika Do Bronx akan mencoba melakukan submission dengan punggung di atas matras, itu hampir tidak mungkin bisa dilakukan Oliveira tanpa menggunakan kakinya. Dan dari hal ini ada perbedaan dari Islam Makhachev ketika bintang Dagestan itu mencoba submission. Dipastikan akan selalu membuat segitiga kaki lawannya dengan kakinya sendiri, dan juga sangat dimungkinkan jika Islam akan menggunakan kakinya untuk mengangkat pergelangan kaki lawannya dari matras, yang membuat lawannya tidak akan dapat bergerak lagi. Ini akan sangat sulit untuk dihadapi oleh Charles Oliveira, karena jika saja dia memberikan celah yang mudah bagi lawannya untuk mendaratkan dengan ground and pound dan kronisnya, penyerahan biasanya muncul ketika lawan dari petarung itu menciptakan ruang, baik itu dari percobaan melakukan serangan dengan tembakan pukulan atau upaya pendekatan dengan postur. Dari kedua inti kemampuan yang dimiliki, jelas saja ini akan menjadi pertandingan yang sangat menghibur antara kekuatan striking dan ground and pound. Petarung yang juga akan berlaga di UFC 280 Beneil Dariush turut memberikan pandangannya dengan beranggapan keduanya memiliki kemampuan yang di atas rata-rata. Namun, lawan Mateusz Gamrot itu lebih mendefinisikan siapa di antara mereka yang lebih liar dalam menggunakan kemampuan, seperti yang dikatakannya berikut ini. Maybe skill set wise, they have similar skills for sure. Great grappling. They use a lot of the striking. They're very defensive. But it's weird because Khabib does this thing with his striking where he looks really wild.
but everything he does wild is all like a mirage to set up his takedowns. On the other hand, Islam has very safe striking, and then he sets up his takedown. So they both use their striking for the same purpose, to get the takedown, but one of them goes wild and the other one is very reserved. And it's just, it's a personality thing, what your personality is, and it reflects in your fights. Selanjutnya, mantan petarung UFC berkebangsaan Belanda Alistair Overeem kini sedang dalam masa kepercayaan dirinya untuk menjalani pertarungan triloginya dengan kickboxer yang berdarah Belanda Maroko, Badr Hari. Setelah meninggalkan seni bela diri campuran, Overeem akan menandai kembalinya dia ke kompetisi melawan Hari di Glory Collision 4 pada tanggal 8 Oktober mendatang di Arnhem, Belanda. Overeem telah berhasil menyamakan rekor UFC-nya dengan torehan 2-2 dalam 4 pertandingan terakhirnya di UFC. Namun secara tak terduga, The Demolition Man dikeluarkan dari UFC setelah kalah dari Alexander Volkov pada bulan Februari 2021 lalu. Dalam penampilan baru-baru ini di MMA Hour, Alistair Overeem yang saat ini telah berusia 42 tahun itu berbicara tentang kembali bertarung secara profesional. Setelah 1 tahun dan 8 bulan dia absen dari dunia pertarungan dengan mengatakan, "Sudah dalam 1 menit tapi sekali lagi ingin kembali ke sana. Bentuknya luar biasa, fenomenal, aku hanya lapar untuk kembali ke sana." Dan ya, pertarungan terakhir terjadi beberapa saat yang lalu. Tetapi Anda tahu Anda bertarung di game. Anda sedang sparring di game, jadi tidak seperti tidak ada aktivitas. Ini tidak seperti aku berbaring di sofa. Aku selalu berlatih, aku telah meningkatkan segalanya, bukan hanya 1 tapi 5 tingkat untuk pertarungan ini. Overeem mengisyaratkan bahwa dia akan berlatih lebih keras untuk pertarungan potensial dengan juara kelas berat Glory, Rico Verhoeven, setelah pertarungan triloginya melawan Badr Hari. Dan kita mungkin akan mengubahnya menjadi 2 lagi untuk pertarungan Rico. Tidak melihat ke depan, tetapi aku yakin aku akan keluar dari kemenangan ini dengan semua yang aku miliki. Dan itu akan menarik. Tambahnya kembali. Mengingat persaingan sengit yang dialami Overeem dengan Hari, dia memperkirakan akan ada ketegangan dan percaya bahwa dia telah melakukan cukup banyak untuk menjadi yang teratas. Dengar, aku melakukan pekerjaan rumahku dan aku meningkat, dan kami mengubah segalanya bukan hanya 1 tetapi 5 tingkat. Kami di sana untuk menang, aku dalam kondisi terbaik dalam hidupku. Aku berusia 42 tahun, tapi bentuk terbaiknya sekarang hanya kegembiraan. Ya, hanya kegembiraan. Dengar, akan ada ketegangan, akan ada adrenalin yang mendidih karena akan ada beberapa tabrakan 4, tapi aku mengerjakan pekerjaan rumahku. Katanya kembali menampilkan rasa semangatnya untuk menghadapi Badr Hari yang merupakan petarung elit di Glory Kickboxing. Dengan rekor 124 pertarungan, hanya memiliki angka kekalahan sebanyak 16 kali bentuk kerugian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.